Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radiatan Mardia, NIM 2019-403-0037. Di sini saya akan menjelaskan terkait asuhan keperawatan pada pasien dengan diabetes mellitus. Seorang perempuan berusia 45 tahun datang dengan kondisi mual dan muntah 3 kali, merasa lemas dan terdapat luka pada daerah kaki. Luka tampak kemerahan dengan ukuran 2 cm. Pasien mengatakan dalam 2 minggu mengalami penurunan berat badan, yaitu 2 kg dengan berat badan sebelum sakit 55 kg menjadi 53 kg. Tinggi badan pasien 160 cm. Pasien menderita diabetes mellitus sejak 5 tahun yang lalu. Hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu 420 mg per desiliter. Pasien memiliki riwayat hipertensi 4 tahun yang lalu sampai saat ini dan jarang mengontrol pelayanan kesehatan. Keluarga pasien mengatakan pasien masih kesulitan mengontrol makan dan minum, jarang berolahraga, dan beberapa kali selalu lupa minum obat. Riwayat pengobatan mengonsumsi obat metformin 2 kali per hari, lalu obat sulfonylurea 5 mg dalam 2 kali per hari, captopril 35 mg 3 kali per hari, dan aspirin 100 mg 1 kali per hari. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 160/90 mm/Hg, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, serta suhu 37 derajat Celcius. Bibir pasien tampak kering, membran mukosa kering, akral hangat, CRT 2 detik. Pasien mengeluh selalu merasa haus walau sudah minum, sering pipis dan merasa lapar. Anak pasien mengatakan pasien jarang memeriksa kondisinya ke pelayanan kesehatan karena sudah memiliki alat glukocek di rumah. Berdasarkan hasil format pengkajian yang dilakukan pada tanggal 6 April tahun 2020, di mana pasien masuk pada tanggal 4 April 2020, lalu IMT 20 kg per milimeter kubik, golongan darah O, nama pasien Nyonya C, diagnosa medis diabetes mellitus. Pasien berusia 45 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta. Pasien sudah menikah, suku bangsa Jawa, agama Islam, dan beralamat di Sleman. Untuk status kesehatannya saat ini, keluhan utama di mana pasien datang dengan keluhan mual dan muntah 3 kali, merasa lemas dan terdapat luka pada daerah kaki. Luka tampak kemerahan dengan ukuran 2 cm. Pasien mengatakan dalam 2 minggu mengalami penurunan berat badan yaitu 2 kg. Bibir tampak kering, membran mukosa kering, akral hangat, CRT 2 detik. Pasien mengeluhkan selalu merasa haus walau sudah minum, sering pipis dan merasa lapar. Lalu lama keluhan yang dialami oleh pasien yaitu sudah 3 hari dan semakin berat sebelum pasien masuk ke rumah sakit. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi keluhan ini di mana sudah minum obat, lalu minum teh hangat, selain itu segera dibawa ke rumah sakit. Sedangkan untuk riwayat kesehatan masa lalu, pasien mengatakan menderita diabetes mellitus sejak 5 tahun yang lalu dan hipertensi sejak 4 tahun yang lalu. Gula darah paling tinggi yaitu 500 mg per desiliter. Pasien pernah dirawat sekitar 3 bulan yang lalu dengan kondisi yang sama, tidak pernah melakukan operasi, tidak memiliki alergi apapun. Sedangkan untuk kebiasaannya sendiri, pasien suka mengonsumsi makanan yang manis dan berlemak. Pasien juga mengatakan hanya mengonsumsi teh, itu pun hanya 1 kali per hari. Dari genogramnya sendiri, Nyonya C ini dia anak pertama dari 2 bersaudara di mana ibu memiliki riwayat diabetes mellitus. Sedangkan untuk anak-anaknya tidak memiliki riwayat diabetes mellitus dan beliau tinggal dengan suaminya. Berdasarkan hasil pengkajian, tanda-tanda vital 160/90 mm/Hg, nadi 90 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius,
pernapasan 20 kali per menit. Untuk nutrisi, keluhannya pasien mengeluhkan nafsu makan berkurang, mual dan muntah juga, tapi muntahnya ketika pasien awal masuk dan sekarang masih mual. Berat badan sebelum sakit tadi ada 55 kg dan terjadi penurunan berat badan sebanyak 2 kg, dan sekarang berat badan pasien 53 kg. Untuk kebiasaannya, pola makan tidak teratur, 3-4 kali per hari. Pola makan sebelum sakit juga tidak teratur. Jika pasien merasa lapar, ia akan makan, tetapi jumlahnya biasa saja. Tidak dijelaskan biasa saja itu seperti apa. Lalu konsumsi sayur, goreng-gorengan, dan makanan yang manis. Jenis makanan dan minuman yang disukai, menyukai makanan gurih seperti gorengan. Sedangkan yang tidak disukai tidak dikaji. Untuk diet saat ini belum ada, masih dikonsultasikan dengan pihak gizi. Pengkajian nutrisi, hasil antropometriknya berat badan 53 kg, tinggi badan 160 cm. Untuk lingkar lengan atas, lingkar lengan bawah, lingkar kepala, dan lingkar perut serta dada itu tidak dilakukan pengkajian. Secara biokemikalnya, hemoglobin 13 gram per desiliter, leukosit 10 mm per pangkat 3, kreatinin yang 1,5 mg per desiliter, serta ureum 18 mg per desiliter. Secara klinikalnya, pasien tidak mengalami rontok pada rambutnya, turgor kulit 2 detik. Lalu untuk pengkajian nutrisi, mulut, gigi, lidah, esofagus, tenggorokan, abdomen itu normal, tetapi ada gangguan pada sistem pencernaannya. Di sini ada mual dan muntah. Muntahnya ketika awal masuk itu, lalu nutrisinya secara oral. Di sini sudah ada penurunan berat badan yaitu 2 kg, penyakit terkait metaboliknya yaitu diabetes mellitus tidak terkontrol. Pemeriksaan penunjangnya berupa laboratorium. Untuk eliminasi keluhan, pasien sering pipis, BAB 2 kali per hari, BAK lebih dari 3 kali per hari. Untuk BAB sendiri warna kuning, konsistensi lunak, tidak menggunakan alat bantu. Sedangkan untuk BAK pasien poliuri, lebih dari 1500 cc per 24 jam. Lalu warna kuning dan pasien menggunakan kateter urin. Pemeriksaan penunjangnya yaitu laboratorium. Untuk aktivitas dan istirahat, pasien mengeluhkan susah tidur karena sering pipis baik siang hari maupun malam hari, dan tidur hanya 5 jam per hari. Dan pasien mengeluhkan ia merasa tidak nyaman. Mandi 2 kali per hari, cuci rambut 3 kali per minggu, lalu sikat gigi 2 kali per hari. Untuk kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari, pasien tidak tergantung, dia mandiri. Tidak ada kesulitan dalam berjalan, lalu aktivitasnya selama di rumah sakit masih bantu sebagian, dibantu oleh keluarga. Alat ambulatorinya tidak ada, kekuatan ototnya normal semua. Lalu untuk pengkajian kardiovaskular dan pulmonalnya tidak ada keluhan. CRT-nya 2 detik, akral hangat, hidung warna cairan, bau itu normal semua, tidak ada bau, tidak ada cairan. Lalu dada juga tidak ada gangguan. Jantung, untuk pemeriksaan inspeksinya kedua belah dada simetris, iktus cordis tidak tampak, perkusi redup, palpasi iktus cordis tidak terlalu teraba, lalu auskultasinya bunyi jantung 1 dan 2. Gangguan paru normal, tidak ada perdarahan, turgor kulit di sini mengalami penurunan pada turgor kulit pasien. Lalu tidak ada asites, untuk edem ekstremitas pun tidak ada. Pengkajian kenyamanan, pasien tidak mengeluhkan nyeri. Lalu kesehatan mulut tidak ada keluhan, integritas kulit juga baik. Lalu untuk integritas kulitnya, pasien memiliki luka pada kaki sebelah kanan berwarna kemerahan dengan ukuran 2 cm. Tidak ada eksudat, lalu tidak ada dekubitus,
Tanda-tanda infeksi di mana ada kemerahan pada area luka tadi. Pemeriksaan penunjangnya belum ada. Secara seksual dan reproduksi pasien tidak terganggu. Lalu pada terkait haidnya tidak ada pendarahan di luar haid. Lalu tanggal haid terakhir ini tidak dikaji. Pemeriksaan serviks terakhir tidak pernah, pemeriksaan payudara sendiri juga tidak pernah, pasien tidak menggunakan alat kontrasepsi, pemeriksaan penunjang tidak ada. Lalu secara psikososial, pasien suasana hatinya sedih dan mengeluhkan bahwa ia cemas. Kepribadian pasien terbuka, komunikasi jelas. Untuk copingnya dalam hal pengambilan keputusan pasien dibantu. Cara mengatasi kecemasannya kadang sendiri, kadang dibantu. Mekanisme copingnya juga kadang sendiri, kadang juga dibantu. Lalu untuk sistem nilai dan kepercayaannya, pasien beragama Islam dan ia merasa bahwa agama itu penting baginya karena menjadi pondasi dari hidupnya. Lalu ajaran agama yang dilakukan, sholat 5 waktu, sholat sunnah, mengaji. Ketaatan dalam beragama sering dilakukan. Lalu pasien atau keluarga ini menginginkan informasi terkait penyakit yang diderita, lalu tindakan pemeriksaan lanjutan, perawatan setelah di rumah, serta tindakan atau pengobatan yang diberikan. Untuk keselamatannya, bola mata, palpebra, konjuktiva itu normal semua. Sklera juga normal, tidak ada gangguan pada sistem pendengaran. Lalu secara proteksinya, status mental, orientasinya baik. Pasien komposmetis, lalu tidak pernah menggunakan restraint sebelumnya. Pada saat ini tidak ada kondisi yang beresiko tinggi. Lalu kebutuhan komunikasinya, pasien menggunakan bahasa Indonesia setiap hari, aktif, bisa bahasa Jawa juga, tidak perlu penerjemah. Lalu untuk kebutuhan spiritualnya secara umumnya masih sama seperti yang di atas. Selanjutnya untuk data fokusnya di sini sangat banyak sekali data fokus yang saya angkat, di mana tanda-tanda vital, lalu turgor kulit 2 detik, ada luka pada kaki kanan ukuran 2 cm, lalu bibir, membran mukosa itu kering, akral hangat, poliuri, GDS yang tinggi. Untuk masalah keperawatan yang muncul, di sini saya mengangkat ada 6 masalah keperawatan. Yang pertama, ketidakstabilan kadar glukosa darah untuk faktor etiologi penyakit metabolisme yaitu diabetes mellitus. Data objektifnya gula darah 420 mg per desiliter. Data subjektifnya pasien mengeluhkan selalu merasa haus walaupun sudah minum, sering pipis dan merasa lapar. Lalu pasien mengatakan menderita diabetes mellitus sejak 5 tahun yang lalu dan gula darah yang paling tinggi 500 mg per desiliter. Suka mengonsumsi makan manis dan berlemak, lalu masih makan yang goreng-gorengan, makanan manis. Terus selain itu juga keluarga pasien mengatakan pasien masih kesulitan mengontrol makan dan minum, jarang berolahraga dan beberapa kali selalu lupa untuk minum obat. Selanjutnya, defisien volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Data-data objektifnya tanda-tanda vital seperti tekanan darah 160/90 mm Hg, turgor kulit 2 detik, bibir tampak kering, membran mukosa kering, akral hangat, BAK berwarna kuning dan poliuri lebih dari 1500 cc per 24 jam. Data subjektifnya pasien datang dengan keluhan mual dan muntah 3 kali dan merasa lemas, mengeluhkan selalu merasa haus walaupun sudah minum banyak. Yang selanjutnya, masalah keperawatan yaitu kerusakan integritas kulit dengan etiologi gangguan metabolisme diabetes mellitusnya itu. Data objektifnya adanya luka pada kaki sebelah kanan tampak kemerahan dengan ukuran 2 cm. Masalah selanjutnya, ketidakefektifan manajemen kesehatan untuk faktor etiologinya kurang pengetahuan. Di sini data subjektifnya di mana keluarga pasien mengatakan pasien masih kesulitan mengontrol makan dan minum.
jarang berolahraga, dan beberapa kali selalu lupa minum obat. Lalu pasien juga sudah menderita diabetes mellitus sejak 5 tahun yang lalu, hipertensi sejak 4 tahun yang lalu, dan gula darah yang paling tinggi itu 500 mg. Pasien suka mengonsumsi makanan yang manis dan berlemak, serta masih makan yang goreng-gorengan dan makanan manis. Masalah keperawatan yang kelima yaitu insomnia dengan etiologi ketidaknyamanan fisik. Dengan data subjektif, pasien mengeluhkan susah tidur karena sering pipis baik siang hari maupun di malam hari, dan tidur itu pun hanya 5 jam per hari dan terasa tidak nyaman. Serta masalah terakhir yaitu nausea, di mana pasien mengeluhkan masih mual. Pasien juga masuk dengan keluhan mual dan muntah 3 kali, dan sampai saat ini pasien masih mual dan ada penurunan nafsu makan dan merasa lemah. Dari ke-6 masalah keperawatan tadi, saya menyusunnya menjadi beberapa prioritas. Yang pertama, defisien volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif, ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan penyakit metabolisme, nausea, lalu kerusakan integritas kulit, insomnia, dan ketidakefektifan manajemen kesehatan berhubungan dengan kurang pengetahuan. Untuk rencana asuhan keperawatannya, saya mengambil semua, tapi di sini saya akan menyebutkan 3 diagnosa keperawatan yang prioritas. Yang pertama yaitu kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Setelah diberikan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, cairan pada pasien dapat meningkat dengan kriteria hasil NOC fluid balance, tekanan darah pasien dalam rentang normal, turgor kulit baik, CRT kurang 2 detik, intake dan output pasien seimbang dalam 24 jam, membran mukosa lembab dan bibir lembab. Untuk NIC-nya, fluid management, pertahankan keakuratan intake dan output pasien, monitor status hidrasi pada pasien seperti membran mukosa, turgor kulit, nadi, dan tekanan darah, monitor vital sign pasien, lalu promosi pemberian intake oral seperti buah-buahan segar dan kaya akan kandungan air, lalu kolaborasi pemberian terapi intravena. Selanjutnya, ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan penyakit metabolisme, diabetes mellitus. Setelah diberikan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, glukosa darah pasien stabil dengan kriteria hasil NOC blood glucose level, glukosa darah pasien dalam rentang normal, tidak adanya keton dalam urin. Untuk NIC-nya, hiperglikemia manajemen, monitor kadar glukosa darah pasien, monitor adanya tanda-tanda hiperglikemik, poliuri, polidipsi, polifagi, lemah atau penurunan berat badan yang tanpa sebab, monitor urin keton, fasilitasi pasien dalam penggunaan obat, fasilitasi ketaatan pasien terkait diet dan olahraga, lalu kolaborasi pemberian antidiabetik seperti insulin. Lalu nausea, setelah diberikan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, mual pada pasien dapat berkurang ataupun hilang dengan label NOC, nausea and vomiting. Pasien dapat menjelaskan penyebab mualnya, dapat menggunakan obat antiemetik untuk mengurangi mual, dapat menggunakan terapi non-farmakologis untuk mengurangi mual, serta melaporkan bahwa mual berkurang. Untuk NIC, nausea management, kaji secara komplit terkait mual, yaitu frekuensi, durasi, faktor pendukung, intensitas mual. Anjurkan pasien untuk makan sedikit tapi sering. Ajarkan teknik relaksasi napas dalam untuk mengurangi mual. Kolaborasi pemberian obat antiemetik untuk mengurangi mual. Lalu kerusakan integritas kulit, ada NOC-nya tissue integrity, skin and mucous membranes, NIC-nya wound care, insomnia berhubungan dengan ketidaknyamanan fisik, di sini NOC-nya sleep, NIC-nya sleep enhancement,
serta ketidakefektifan manajemen kesehatan berhubungan dengan kurang pengetahuan. Untuk NOC-nya Health Promotion Behavior, lalu NIC Teaching Disease Process. Selanjutnya untuk implementasi dan evaluasi. Di sini mulai hari Selasa tanggal 7 bulan 4 tahun 2020 dengan masalah keperawatan kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Memonitor status hidrasi pada pasien seperti membran mukosa, turgor kulit, nadi, dan tekanan darah. Memonitor vital sign pasien, menganjurkan keluarga pasien untuk menyediakan buah-buahan yang segar dan kaya akan kandungan air. Ini tujuannya untuk mengganti cairan yang hilang lewat asupan oral. Melakukan kolaborasi pemberian terapi intravena, mempertahankan keakuratan intake dan output pasien. Evaluasinya secara subjektif, pasien mengatakan masih merasa lemas dan kehausan, sudah minum banyak tetapi BAK-nya masih sering dan masih merasa kehausan. Lalu pasien mengatakan mau mengonsumsi apel dan semangka. Secara objektifnya, pasien tampak berbaring lemas, membran mukosa kering, bibir kering, tekanan darah 150/95 mm Hg, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, serta urin berwarna kuning dan pasien mendapatkan terapi intravena. Untuk analisanya, kekurangan volume cairan belum teratasi, planningnya pantau intake dan output pasien serta terkait vital sign pasien. Selanjutnya, ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan penyakit, yaitu memonitor kadar glukosa darah pasien, memonitor adanya tanda-tanda hiperglikemik seperti poliuri, polidipsi, polifagi, kelemahan, lalu memfasilitasi ketaatan pasien terkait diet dan olahraga, melakukan kolaborasi pemberian antidiabetik atau insulin. Secara subjektifnya, pasien mengatakan masih merasa lemas, kaki agak kesemutan, lalu masih merasa kehausan walaupun sudah minum banyak. Secara objektifnya, pasien tampak berbaring lemah di atas tempat tidur, gula darah sewaktunya 400 mg per desiliter, pasien mendapatkan diet tinggi serat, rendah gula, dan buah-buahan. Untuk analisanya, ketidakstabilan kadar glukosa darah belum teratasi. Planningnya pemberian terapi insulin IM setelah makan. Lalu masalah ketiganya yaitu nausea. Di sini mengkaji secara komplit terkait mual, yaitu frekuensi, durasi, faktor pendukung, dan intensitas dari mualnya. Mengajarkan pasien untuk makan sedikit tapi sering. Mengajarkan teknik relaksasi napas dalam untuk mengurangi mual serta melakukan kolaborasi untuk pemberian obat antiemetik untuk mengurangi mual pada pasien. Lalu evaluasinya secara subjektif, pasien mengatakan masih merasa mual dan nafsu makan masih kurang. Mual masih sering muncul dan itu terasa tidak enak. Pasien mengatakan makan hanya beberapa sendok saja karena rasanya tidak enak. Secara objektifnya, pasien tampak mencoba relaksasi untuk mengurangi mual. Analisanya, nausea belum teratasi. Untuk planningnya kolaborasi pemberian antiemetik. Untuk hari kedua pada tanggal Rabu tanggal 8 bulan 4 tahun 2020 masih kondisinya sama, dengan memonitor kembali status hidrasi pada pasien, memonitor vital sign, memotivasi pasien untuk mengonsumsi buah-buahan yang segar, lalu mempertahankan keakuratan intake dan output pasien. Secara subjektifnya, pasien mengatakan masih merasa agak lemah dan masih merasa kehausan, tetapi tidak separah hari pertama. Pasien mengatakan rutin mengonsumsi buah-buahan, masih sering BAK. Secara objektifnya masih tampak berbaring dan terlihat masih lemah, membran mukosa masih kering, bibir kering, tekanan darah 130/85, nadi 80 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, CRT kurang dari 2 detik, urin masih berwarna kuning tapi kuning tidak kuning pekat, kuning kejernihan seperti itu.
pasien mendapatkan terapi intravena. Lalu untuk analisanya, kekurangan volume cairan belum teratasi. Planningnya nanti pantau intake dan output pasien, vital sign, serta adanya tanda-tanda dehidrasi. Untuk ketidakstabilan kadar glukosa darah masih karena pasien gula darahnya masih 260 mg, mual muntah juga masih seperti hari yang pertama, tetapi untuk subjektifnya, evaluasinya pasien mengungkapkan bahwa mual tidak sesering kemarin, sudah agak berkurang. Lalu makan juga sudah agak banyak, tapi ketika makan itu masih agak-agak mual. Secara objektifnya, pasien tampak mencoba relaksasi untuk mengurangi mual, lalu tampak mau makan walaupun cuman sedikit, tapi ada peningkatan dibandingkan hari pertama. Analisanya, nausea belum teratasi. Planningnya kolaborasi pemberian antiemetik dan anjurkan untuk relaksasi napas dalam, serta mengkaji kembali terkait mual pada pasien. Pada hari Kamis, terkait kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif, di mana implementasinya memonitor kembali status hidrasi pada pasien, memonitor vital sign, memotivasi pasien untuk tetap mengonsumsi buah-buahan dan makan sedikit tapi sering, mempertahankan keakuratan intake dan output pasien. Evaluasinya secara subjektif, pasien mengatakan merasa kondisinya lebih baik, walau masih lemas sedikit. Pasien mengatakan rutin mengonsumsi buah-buahan, masih sering BAK, tetapi rasa hausnya sudah berkurang. Pasien tampak berbaring, terlihat agak lemas, membran mukosa sudah lembab, bibir lembab, tekanan darah 130/80 mmHg. CRT kurang dari 2 detik, urin berwarna kuning agak jernih, pasien mendapatkan terapi intravena, serta untuk analisanya, kekurangan volume cairan belum teratasi. Karena di sini pasien kadar glukosa darahnya belum kembali normal, jadi pasien juga masih sering BAK, masih merasa haus juga walaupun sudah terkontrol, tapi ditakutkan ketika pasien dihentikan pemberian cairan intravena sedangkan gula darahnya masih tidak terkontrol, maka pasien akan kehilangan cairan kembali seperti kondisi awalnya. Seperti itu. Lalu untuk ketidakstabilan kadar glukosa darah, di sini pasien masih glukosa darahnya 245 mg per desiliter. Maaf, di sini ada kelebihan 0. Untuk objektifnya, pasien tampak berbaring lemah di atas tempat tidur, mendapatkan daya tinggi, serat, rendah gula dan buah-buahan. Untuk analisanya, ketidakstabilan kadar glukosa darah belum teratasi. Jadi untuk 2 masalah keperawatan ini pada hari ketiga belum teratasi pada pasien ini. Selanjutnya untuk nausea, di mana implementasinya mengkaji kembali mual pada pasien, menganjurkan pasien agar tetap makan sedikit tapi sering, melakukan kolaborasi pemberian obat antiemetik untuk mengurangi mual jika diperlukan. Secara subjektifnya, pasien mengatakan sudah tidak mual lagi. Pasien mengatakan sudah agak banyak makannya. Secara objektifnya, pasien tampak nyaman. Analisanya mual teratasi. Untuk kliniknya bisa mengkaji kembali mualnya muncul atau tidak. Seperti itu. Dari saya cukup. Mohon maaf jika ada kesalahan atau di tengah ada suara bising, suara yang lain, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.